Nah, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Selamat Selamat warahmatullahi pagi, Bu. wabarakatuh. pagi. Ibu. Selamat pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Ibu Kabar gimana baik, Bu. kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Alhamdulillah ya, kalian semua baik. Nah, berjumpa lagi nih dengan pelajaran sejarah Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, Ibu juga ingatkan nih sebelum kita memulai pembelajaran untuk kalian agar mengisi absensi yang akan Ibu kirimkan di kolom chat. Jangan lupa ya anak-anak untuk isi terlebih dahulu. Nah, oke, baik anak-anak. Minggu lalu kan kalian sudah belajar secara asinkronus nih. Ibu telah menugaskan kalian untuk membaca-baca terlebih dahulu kan. Ibu juga telah menugaskan kalian untuk melakukan diskusi secara kelompok. Nah, dengan mempelajari materi tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, anak-anak dengan mempelajari materi tersebut, kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi, merinci, dan menyusun kembali informasi mengenai kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, jadi untuk minggu sekarang nih pembelajaran kali ini kalian itu akan mempresentasikan hasil diskusi kalian nih. Nah, kemudian nanti anggota kelompok lain akan menanggapi hasil diskusi kalian. Nah, kemudian Ibu juga akan memilih nih kira-kira kelompok mana sih yang memiliki hasil diskusi terbaik. Ibu juga telah menyiapkan reward-nya nanti. Nah, jadi pasti bakal seru banget kan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi gimana nih, masih pada semangat gak? Semangat dong. Semangat dong, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Habis jumba nih, Bu. Semangat. Hebat ya, Wahoy. Pagi-pagi Zumba. Nah, bagus ya, emang harus semangat. Jadi Ibu tuh jadi teringat nih, quotes dari Mahatma Gandhi. Beliau itu bilang seperti ini, hiduplah engkau seolah mati esok dan belajarlah engkau seolah engkau itu hidup selamanya. Nah, itu artinya kita ini tidak boleh menyia-nyiakan waktu ya. Dan juga kita ini harus selalu belajar. Nah, terutama kalian nih, calon penerus bangsa ya, belajar itu wajib. Mau dimanapun, kapanpun, kalian itu harus wajib belajar. Kan apalagi kalian nih yang beragama Islam. Dalam Islam juga kan dijelaskan ya, kalau menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dan Allah itu akan meninggikan derajat kalian yang berilmu. Oke, anak-anak. Nah, karena Ibu pengen lihat nih semangat kalian pada pagi hari ini, jadi yang belum on cam nih boleh on cam ya. Oh, udah pada on cam semua nih. Ibu izin sinyal saya jelek. Iya, boleh, Mutia, tidak apa-apa. Nah, ada Wahyu yang paling ganteng nih. Ada Anida, ada Alika, ada Anissa ya. Terlihat banget nih kalau dari ekspresinya udah siap banget nih untuk belajar pada pagi hari ini. Bagus ya. Nah, oke, kalian kan sudah belajar secara asinkronus minggu yang lalu. Udah diskusi kelompok juga nih. Nah, Ibu tuh pengen tahu nih, kira-kira sejauh mana sih pengetahuan kalian mengenai materi kita. Nah, oleh karena itu, Ibu telah menyiapkan sebuah games yang Ibu beri nama This or That ya. Nah, oleh karena itu, kalian simak baik-baik. Sebentar, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Nah, untuk yang pertama nih, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Ini tuh masuknya ke kebijakan politik atau ekonomi ya? Ada yang tahu nih? Politik, coba kita lihat ya. Bener nggak sih kalau misalkan P4 itu masuknya ke kebijakan politik? Coba kita cek. Benar ya. Jadi pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 itu merupakan kebijakan politik. Bagus ya. Tuh dikasih jempol sama kembarannya Wahyu ya. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih, ada nggak yang bisa menjelaskan P4 itu kayak gimana sih? Saya, Bu, mau mencoba, Bu. Ya, silahkan Wahyu.
Nah, program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu merupakan upaya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto agar kehidupan di bangsa Indonesia ini bisa kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen gitu. Nah, karena pada saat Orde Baru kehidupan politik bangsa Indonesia ini dianggap menyimpang dari Pancasila, selama era Orde Baru berjalan, pemerintah berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan memberantas paham komunis di Indonesia. Begitu Bu kalau pendapat Wahyu. Betul, terima kasih ya Wahyu. Nah, anak-anak betul ya apa yang dikatakan oleh Wahyu. Jadi P4 ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai Pancasila ya. Nah, betul juga tadi kalau misalkan P4 ini bertujuan untuk mengembalikan kehidupan bangsa Indonesia itu ke Pancasila dan undang-undang secara konsekuen. Walaupun pada akhirnya Presiden Soeharto sendirilah yang menyalahgunakan Pancasila ya. Beliau itu menggunakan demokrasi secara sentralistik, kemudian beliau juga memegang kekuasaan dalam lembaga eksekutif dan lain-lain. Nah, lanjut nih. Yang kedua, revolusi hijau. Revolusi hijau itu masuknya ke kebijakan politik atau ekonomi ya? Ekonomi, Bu. Ekonomi, Bu. Ekonomi dong. Ekonomi, cenah ya. Coba kita lihat benar atau enggak sih? Betul. Jadi revolusi hijau adalah kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Sama halnya nih kayak tadi P4, Ibu pengen tanya juga. Ada yang bisa menjelaskan nggak nih, revolusi hijau itu seperti apa sih kebijakannya? Saya, Bu. Saya mau coba. Silahkan, Anida. Iya, Bu. Revolusi hijau merupakan sebuah upaya untuk memajukan teknologi pertanian Indonesia untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Nah, tujuannya ini untuk mengubah penggunaan teknologi tradisional pada sektor pertanian dengan menerapkan teknologi modern untuk hasil yang lebih optimal. Revolusi hijau juga mulai diupayakan di zaman Orde Baru pada program pembangunan. Saat itu, Kabinet Ampera diberi tugas untuk memperbaiki kehidupan rakyat, baik itu pada kebutuhan pangan maupun sandang. Mungkin sekian, Ibu. Bagus ya Anida, terima kasih. Nah, anak-anak betul ya apa yang dikatakan oleh Anida bahwa revolusi hijau ini merupakan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru, di mana pada saat itu pemerintah itu memfokuskan untuk perkembangan di sektor pertanian dengan mengadakan modernisasi di bidang pertanian. Nah, pada saat itu untuk revolusi hijau, bangsa Indonesia itu memfokuskan kepada 4 hal ya. Yang pertama itu penyediaan air, kemudian penggunaan bibit yang unggul, kemudian penggunaan pestisida, dan penggunaan pupuk yang bagus. Nah, anak-anak, revolusi hijau ini nantinya bisa membawa bangsa Indonesia itu menuju swasembada beras ya, walaupun pada saat itu hanya berlangsung selama 5 tahun saja. Nah, anak-anak melihat antusias kalian tadi nih, Ibu anggap kalian itu sudah mengerti ya materi kita mengenai kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, oke. Jadi, agar kalian lebih paham nih materi kita mengenai kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, Ibu itu akan menjelaskan sedikit ya. Ibu akan menampilkan sebuah video, 2 buah video maksudnya. Nah, yang memiliki relevansinya nih dengan kehidupan kita pada masa kini. Jadi, Ibu harap kalian perhatikan baik-baik ya sebentar. Nah, kalian perhatikan ya anak-anak.
memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Nah, masih ada satu lagi nih, jadi perhatikan baik-baik ya. Ya, selain dinobatkan atau menobatkan Presiden sebagai Bapak Pembangunan Desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI juga mendukung Joko Widodo untuk memerintah selama 3 periode. Dikutip dari cnnindonesia.com, Ketua Umum APDESI, Surta Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah berjanji untuk mengabulkan permintaan pemerintah desa. Untuk itu, sebagai bentuk bayar utang, APDESI juga siap untuk mendukung Jokowi 3 periode. Surta Wijaya menambahkan akan memulai kampanye Jokowi 3 periode setelah Idul Fitri nanti. Selain itu, ia juga membantah tudingan adanya gerakan dukungan didalangi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 64.000 saat tinggi-tingginya saat itu. Nah, baik. Setelah menyimak kedua video tadi nih, apa sih yang dapat kalian simpulkan? Coba ada yang ingin menjawab? Iya, Bu. Ya, silahkan Alika ya. Saya izin oke ya, Bu, soalnya tadi Mas macet. Nah, Iya, video boleh yang Alika, pertama, boleh. ya, Ibu. Yang video yang pertama itu, Bu, menjelaskan kalau Soeharto merupakan presiden yang menjabat terlama di Indonesia. Beliau menjabat selama 32 tahun. Nah, sedangkan video yang kedua itu merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat yang tergabung dalam APDESI yang mendukung hak Presiden Jokowi 3 periode, Bu. Di berita lagi pernah ramai, Bu, kalau ada isu presiden yang menjabat saat ini akan menjabat selama 3 periode gitu, Bu. Apabila hal itu terjadi tentunya bertentangan dengan undang-undang. Seperti itu, Bu, kalau menurut saya. Jawaban yang bagus sekali ya, Alika. Terlihat nih kalau Alika tuh sering banget ya lihat berita kayaknya. Bagus banget ya. Ya, Nah, Bu, jadi saya emang betul. berita di hari. Wah, hebat ya. Patut dicontoh ya Alika tuh. Admin Lambe Nah, Tura. anak-anak. Nah, anak-anak, jadi betul apa yang dikatakan oleh Alika bahwa belakangan itu bangsa Indonesia itu pernah dihebohkan nih dengan isu bahwa katanya presiden yang menjabat sekarang itu akan menjabat selama 3 periode. Nah, hal yang serupa tetapi tidak sama pernah terjadi pada masa Orde Baru, di mana pada saat itu Presiden Soeharto itu menjabat selama 32 tahun. Lama sekali ya, anak-anak. Nah, hal tersebut tentunya mencerminkan nih bahwa tidak adanya penerapan Pancasila dan undang-undang secara konsekuen dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu pengen bertanya nih, bagaimana sih pandangan kalian apabila ada seorang presiden dan wakil presiden yang menjabat lebih dari 2 periode di Indonesia? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu, mau menjawab. Silahkan, Anissa. Ya, menurut pendapat saya, apabila presiden menjabat lebih dari 2 periode, tentu hal itu menyeleweng ya, Bu, dari hukum yang ditetapkan di Indonesia. Kan di dalam undang-undang sendiri juga dijelaskan kalau syarat menjadi presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat di posisi itu selama 2 kali masa jabatan untuk jabatan yang sama. Jadi, apabila ada seorang presiden yang menjabat lebih dari 3 periode, tentunya itu akan berdampak pada kehidupan demokrasi bangsa Indonesia, Bu. Begitu, Bu. Bagus sekali ya jawabannya, terima kasih. Nah, gimana nih yang lain? Ada yang ingin menjawab lagi mungkin? Ada yang ingin mencoba berpendapat? Baik, kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya anak-anak. Nah, jadi betul nih apa yang dikatakan oleh Anissa tadi, bahwa apabila ada seorang presiden dan wakil presiden yang menjabat selama lebih dari 2 periode, hal tersebut tentunya akan menodai kehidupan demokrasi bangsa Indonesia ya. Kan sudah dijelaskan nih, kalau di undang-undang juga bahwa presiden dan wakilnya itu hanya boleh menjabat selama 2 periode saja. Nah, kemudian nih, berbicara mengenai demokrasi nih ya. Nah, kalian tahu nggak kalau misalkan demokrasi yang ada pada masa Orde Baru itu demokrasinya bersifat semu. Nah, demokrasi semu itu seperti apa sih, Bu? Nah, jadi demokrasi semu itu merupakan demokrasi yang diatur sedemikian rupa untuk kepentingan pemerintah. Nah, hal tersebut tercermin nih dalam pelaksanaan pemilu 1971 ya pada masa Orde Baru. Jadi, pemilu 1971 yang harusnya menjadi pesta demokrasi
aspirasi rakyat, tetapi malah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan Partai Golkar. Padahal pada saat itu Partai Golkar itu merupakan pendatang baru dalam dunia politik. Bahkan nantinya Partai Golkar ini akan selalu mendominasi dalam setiap pesta demokrasi semu yang ada pada masa Orde Baru. Nah, sejarah mencatat pemilu 1971 merupakan pemilu pertama di rezim Orde Baru. Nah, berbeda dengan pemilu 1955, pemilu 1971 terkesan sebagai pesta demokrasi yang bersifat semu. Padahal pada saat itu pemilu 1971 dapat menjadi peluang terbaik untuk mewujudkan kehidupan negara demokratis setelah pemilu 1955, terlebih pasca terjadinya gerakan 30 September atau 30S pada tahun 1965 yang menjadi awal keruntuhan rezim Orde Lama pimpinan Soekarno. Nah, anak-anak, jadi pemilu 1971 itu merupakan pemilu yang memiliki anggota terbanyak nih dalam sejarah Orde Baru. Nah, coba kalian perhatikan nih gambar-gambar di samping itu ya. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan partai-partai yang mengikuti pemilu 1971. Ada yang tahu nggak nih partai apa aja sih? Kayaknya partai nomor 3 sama 5 itu udah nggak asing lagi ya bagi kalian. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Partai yang kelima deh. Nyobain Ibu. Apa, Wahyu? Partai kelima atau partai berapa, Bu? Nih. Coba Wahyu mau Partai. jawab yang berapa nih? Yang Wahyu tahu aja. Pengen 2 ya, Bu ya? Ya, boleh. Yang kelima itu ada Golkar, yang ke-3 itu adalah Partai NU, Nahdlatul Ulama. Iya, betul sekali. Yang lainnya mungkin ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Iya, Bu, saya udah raise hand. Anida dulu nih, udah raise hand. Iyalah, Bu. Kan Anida. Iya, Ibu. Mau nyoba partai 7, Bu. Itu Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Terus ada yang 10 itu Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, Bu. Ya, betul sekali. Tadi Anissa juga mau ya? Silahkan Anissa. Ya, Bu. Saya mau yang nomor 4, itu Partai Masyumi, Bu. Nah, nomor 8 itu Partai PNI. Iya, terima kasih ya Anissa. Ya, Bu. Iya, boleh Alika, silahkan. Nomor 10, Bu, itu ada IPKI atau Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Terus nomor 9 ada PRT atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Bu. Iya, betul. Nah, berarti yang belum kejawab itu nomor 1 sama nomor 6 ya. Nah, nomor 1 itu merupakan Partai Kristen, sedangkan yang ke-6 itu Partai Katolik Indonesia ya. Nah, oke, hebat nih ya, kalian udah pada tahu nih semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, secara umum apabila kita lihat pemilu 1971 ini memiliki tujuan yang bagus ya. Karena kenapa? Karena pemilu 1971 itu bertujuan untuk membentuk elemen pemerintahan secara demokratis. Karena semenjak Orde Lama tidak pernah lagi ada pemilu untuk menentukan organisasi birokrasi politik nasional Indonesia. Nah, sedangkan secara khusus pemilu 1971 ini malah bertujuan untuk legitimasi kekuasaan pemerintahan pada masa Orde Baru. Bahkan sejarawan An Hargonggong juga menjelaskan bahwa pemilu 1971 ini memang sudah diperkirakan ya bahwa Golkar ini akan keluar menjadi pemenangnya. Nah, kalian juga harus tahu nih bahwa pada masa Orde Baru itu PGRI, kemudian ABRI, kemudian pegawai negeri, itu tuh dikerahkan sebagai alat untuk memobilisasi rakyat dari desa, dari pusat ke desa maksudnya, untuk memilih Golkar. Selain itu, Departemen Dalam Negeri juga dikerahkan sebagai panitia ya pada saat itu. Maka tidak heran kenapa pemilu 1971 ini dianggap sebagai demokrasi yang bersifat semu ya pada masa Orde Baru. Nah, anak-anak, coba nih kalian bayangkan bagaimana apabila demokrasi semu terulang kembali dengan terpilihnya presiden selama lebih dari 2 periode. Nah, seperti yang telah kalian jelaskan sebelumnya ya, bahwa hal tersebut itu akan berdampak bagi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia, akan tercorengnya kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Nah, selain itu, regenerasi kepemimpinan juga akan ikut terdampak ya, karena apabila pusat sudah terdampak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa daerah juga akan ikut terdampak.
terdampak. Karena apabila ada presiden yang menjabat selama 3 periode, maka tidak menutup kemungkinan nantinya itu akan ada gubernur 3 periode, bupati 3 periode, wali kota 3 periode, dan lain-lain. Nah, baik anak-anak, Ibu tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Kan kita juga minggu yang lalu sudah belajar secara asinkronus ya. Kalian juga sudah banyak membaca, sudah melakukan diskusi secara berkelompok juga nih. Nah, oleh karena itu, materi yang akan kita pelajari hari ini akan kita bahas secara mendetail nih lewat presentasi atau lewat dari hasil diskusi yang telah kalian diskusikan minggu lalu ya. Oke, oleh karena itu boleh deh kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya Ibu ingin menyampaikan. Iya, boleh Mutia. Ibu mohon maaf, saya tidak bisa share screen. Ada yang bisa bantu share screen-nya nggak? Iya, boleh mungkin biar Ibu saja ya yang share screen-nya. Terima kasih Ibu. Silahkan Mutia. Ya baik. Nah Ibu, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak sosial politik yang diakibatkan oleh adanya demokrasi semu di Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi, demokrasi yang terjadi pada pemilu 71 ini seringkali disebut sebagai demokrasi semu. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dampak sosial politik dari adanya demokrasi semu pada masa Orde Baru, yakni Golkar selalu mendominasi dalam setiap pemilu pada Orde Baru. Adanya pemilu 71 ini sebenarnya menjadi peluang untuk dapat mewujudkan kehidupan politik Indonesia yang demokratis setelah pemilu 55. Namun, pemilu ini disebut sebagai mesin politik Orde Baru. Hal tersebut dikarenakan pemilu tersebut diatur untuk memenangkan Golkar. Sedangkan berdasarkan tujuan awal dari pemilu 71 adalah untuk menciptakan kehidupan politik bangsa Indonesia yang demokratis. Seorang sejarawan, yakni Ansar Gonggong, menjelaskan bahwa Golkar memang sudah diperkirakan akan menjadi pemenang pada pemilu 71. Walaupun pada waktu itu Golkar baru mengikuti pemilu, Golkar dianggap sebagai kendaraan politiknya Soeharto dan Orde Baru. Ditambah lagi, pada saat itu ABRI, PGRI, pegawai negeri, serta birokrasi di semua tingkat menjadi alat untuk mobilisasi rakyat dari pusat sampai ke desa-desa untuk memilih Golkar. Selain itu, para pejabat departemen dalam negeri ditugaskan menjadi panitia. Kemudian pemerintah juga memberikan uang kepada masyarakat agar memilih Golkar. Lalu tempat pemungutan suara atau TPS pun dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan tentara. Nah, sedangkan dampak sosial yang ditimbulkan dari adanya demokrasi semu ini ialah pada saat itu Indonesia dianggap gagal dalam merealisasikan demokrasi karena diselenggarakannya pemilu 71 ini justru dilaksanakan dengan cara-cara yang berkesan anti demokrasi, Bu. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan pada saat itu memanipulasi aturan dan tata cara untuk memenangkan Golkar yang dianggap sebagai mesin politik Orde Baru tersebut. Dengan memenangkan Golkar dalam pemilu 71, dianggap sebagai awal kejayaan Golkar sebagai mesin politik utama Orde Baru yang dapat melenggangkan Soeharto sebagai presiden Indonesia pada saat itu. Maaf Bu. Sehingga rakyat Indonesia yang lain tidak diberikan kesempatan untuk dapat menduduki kursi pemerintahan, apalagi setelah adanya fusi partai. Sehingga ada 3 peserta saja dalam pemilu-pemilu berikutnya. Hal tersebut menyebabkan Golkar selalu mendominasi dalam setiap pemilu sepanjang Orde Baru. Nah, adapun referensi yang kami gunakan ada dari buku maupun internet. Terima kasih. Bagus ya, terima kasih kelompok 1 yang diwakilkan oleh Mutia. Nah, sebelum Ibu menyampaikan komentar Ibu, ada nggak nih dari kelompok lain yang ingin menyampaikan tanggapan terhadap kelompok 1? Ayo, ada yang ingin memberikan tanggapan? Alika, katanya Bu. Oh iya, Alika katanya. Silahkan Alika.
Ya Bu, sebentar Bu, saya nyian. Boleh Ibu, aku aja. Oh iya, boleh Anida, silahkan. Eh, em, menambahkan ya Bu ya. Iya, boleh. Atau mungkin boleh Wahyu aja, Bu. Oh iya, boleh. Boleh Wahyu, Untuk silahkan. kelompok 1 ya. Nah, saya setuju dengan kelompok 1. Sebenarnya pemilu 1971 itu sebenarnya baik gitu, yaitu agar menciptakan kehidupan politik bangsa Indonesia yang demokratis setelah adanya tragedi politik 30 September 1965 gitu. Namun memang dalam pelaksanaannya pemilu ini direkayasa dengan sedemikian rupa untuk memenangkan Golkar. Oleh karena itu hal tersebut disebut sebagai pseudo demokrasi gitu atau demokrasi semu. Menurut sumber yang saya baca, pemerintah pada saat itu berusaha untuk melemahkan partai politik lain dan membanggakan Golkar gitu. Contohnya dari penggunaan nama, Golkar tidak menggunakan istilah partai gitu, tetapi golongan gitu. Padahal dalam praktiknya Golkar itu memang partai politik gitu, Bu. Begitu kalau dari Wahyu, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Wahyu, terima kasih juga nih untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 sebelumnya Ibu ingin mengapresiasi kalian terlebih dahulu nih. Blog yang kalian buat itu sudah sangat informatif, kemudian kalian juga sudah menambahkan gambar, kalian juga sudah mencantumkan sumber referensi. Bagus sekali ya. Nah, Ibu izin menambahkan sedikit ya. Jadi pemilu 1971 itu memang pemilu 1971 itu menunjukkan nih bahwa Partai Golkar ini keluar sebagai pemenangnya. Nah, pada saat itu Partai Golkar itu berhasil memperoleh sebanyak 227 kursi atau sekitar 62,8%. Nah, tentu itu merupakan jumlah yang banyak sekali. Nah, hal tersebut menimbulkan kecurigaan nih dalam masyarakat. Kok bisa gitu kan pendatang baru kemudian mendominasi hasil pemilu. Nah, karena itu banyak yang menganggap kalau misalkan kemenangan Golkar ini merupakan bentuk kecurangan, pemaksaan, dan juga kekuatan ABRI. Nah, kemudian Ali Murtopo yang pada saat itu memiliki wewenang dalam memenangkan Partai Golkar justru menganggap bahwa hal tersebut merupakan bentuk legitimasi ya. Nah, yaitu menganggap bahwa Partai Golkar itu merupakan sebuah kekuatan baru yang muncul dalam dunia politik di masa Orde Baru. Nah, tadi kan sudah nih yang politiknya, sekarang Ibu ingin yang ekonomi deh. Nah, boleh deh kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Boleh ya, Bu Wahyu ya. Iya, silahkan Wahyu. Ya, di sini Wahyu mewakili Kiden ya, Bu, sedang mati lampu di rumahnya. Kita share screen dulu ya. Nah, oke, sudah terlihat, Bu. Iya, sudah Wahyu, silahkan. Nah, di sini judulnya itu adalah penyebab perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia tidak mengingat di tengah pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru yang berkembang sangat pesat. Nah, langsung saja pembahasannya. Pada masa Orde Baru, Indonesia memang mengalami perkembangan itu yang pesat. Tetapi tetap saja gitu, kita dapat menemukan sejumlah permasalahan dalam perekonomian bangsa Indonesia pada saat itu. Saat itu Indonesia dihadapkan dengan sejumlah permasalahan seperti inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Kemudian puncaknya terjadi pada tahun 1998, di mana pada saat itu terjadi krisis moneter yang nantinya akan mengakhiri kekuasaan Soeharto. Pada saat itu kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru memang diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Meskipun demikian, di dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah baik, tapi di sisi lain, hal tersebut tidak merata sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Nah, pada awal pemerintahannya, Presiden Soeharto ini memang dihadapkan dengan sejumlah permasalahan yang sulit dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu ada hiperinflasi hingga 650%, terus juga utang luar negeri, terus melonjaknya harga kebutuhan pokok, terus kerusakan sarana dan prasarana, dan yang terakhir rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya mencapai $70 Amerika Serikat gitu. Nah kan karena seperti yang kita ketahui ya, ketika awal masa Orde Baru itu
di akhir-akhir Orde Lama itu kan terjadi berbagai disintegrasi. Nah, mungkin itu yang menyebabkan hal-hal ini terjadi. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu seperti program jangka pendek yang dilakukan dengan dua cara, yakni stabilitas atau menyusun APBN berimbang dan pinjaman luar negeri, dan rehabilitasi yang dilakukan dengan menjamin keamanan para investor asing. Selain itu, untuk program jangka panjang, kita mengenal program rencana pembangunan 5 tahun atau REPELITA. REPELITA terbagi menjadi 5 periode. Nah, kemudian, selain pembangunan yang bersifat tidak merata atau sentralistik, dalam melaksanakan program REPELITA tersebut, pemerintah Orde Baru sangat mengandalkan modal asing. Menurut Krip and Kahin, IGGI gitu ya, International Governmental Group on Indonesian gitu. Nah, berperan penyunting gitu dalam membiayai pembangunan negara Indonesia. Nah, 60% dana REPELITA 1 yang berasal dari forum-forum diskusi yang diadakan IGGI. Nah, bahkan tahun sebelum REPELITA 1 secara resmi dimulai, Amerika Serikat dan Jepang sudah lebih dulu mengeluarkan dana sebesar 163 juta dolar dan 110 juta dolar dalam bentuk pinjaman. Di bidang pertanian dan irigasi, Orde Baru pernah menerima tidak kurang dari 1 miliar dolar dari International Development Association atau IDA ya, yang merupakan bagian dari Bank Dunia gitu. Pemerintah yang menyadari bahwa sektor pertanian merupakan hal yang menonjol dalam sektor pertanian, kemudian merasa perlu menerima kredit luar negeri dan investasi asing untuk memaksimalkan potensi tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 yang nantinya menyebabkan jatuhnya pemerintah Presiden Soeharto. Nah, di sini kami juga mencantumkan beberapa sumber referensi dari pembahasan materi di atas. Begitu, Ibu. Bagus sekali, terima kasih ya Wahyu yang telah mewakili dari kelompok 4. Katanya tadi menggantikan Kiden ya, yang tengah mati lampu, ada gangguan di rumahnya. Nah, sama halnya nih dengan kelompok 1 tadi, ada nggak nih yang ingin memberikan tanggapan terkait hasil diskusi dari kelompok 1? Aku, Bu, aku. Ya, silahkan Alika. Jadi saya izin menambahkan ya, Bu ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4, gitu, bahwa pada tahun 1997, krisis moneter ini melanda sebagian besar negara di Asia, termasuk Indonesia. Nah, pada bulan Juli 97, Otoritas Moneter Indonesia memperluas perdagangan mata uang rupiah yang semula hanya 8% menjadi 12%. Kemudian pada 14 Agustus tahun 97, rupiah diserang secara hebat, sehingga nilai rupiah pun semakin melemah. Utang perusahaan semakin meningkat, terjadi inflasi dan peningkatan besar harga bahan pangan. Nah, melemahnya sektor keuangan Indonesia ini semakin membuat kondisi perekonomian Indonesia merosot, terlebih saat krisis sudah terjadi. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah mengajukan pinjaman langsung ke bank asing. Namun, cara ini tidak menjamin Indonesia terlepas dari krisis moneter. Hal ini justru menyebabkan krisis makin meluas. Seperti itu, Ibu. Bagus ya, terima kasih Alika. Terima kasih juga untuk kelompok 4 ya. Nah, sebelumnya Ibu ini ingin mengapresiasi terlebih dahulu nih kelompok 4. Blog yang kalian bikin itu sudah sangat informatif ya, maaf. Nah, kemudian kalian juga sudah menambahkan sumber referensi, tadi juga ada gambarnya juga, bagus ya. Nah, Ibu izin menambahkan sedikit. Jadi memang pada masa Orde Baru, pemerintah itu memfokuskan kebijakannya kepada pembangunan di segala bidang ya. Apabila kita lihat nih hal tersebut memang sudah bagus, tetapi dalam penerapannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai. Contohnya seperti yang telah dijelaskan tadi, kalau misalkan REPELITA itu dalam realisasinya pemerintah itu terlalu mengandalkan modal dari luar negeri seperti pinjaman luar negeri, investasi asing dan lain-lain. Nah, hal tersebut nantinya akan menyebabkan Indonesia itu dilanda krisis moneter dan juga nantinya akan menjatuhkan rezim Orde Baru pada saat itu. Bagus ya, terima kasih. Nah, anak-anak karena waktu ya, jadi Ibu kira hanya 2 kelompok saja nih yang menampilkan hasil diskusinya. Tetapi Ibu telah melihat kok semua blog-blog yang telah kalian kumpulkan ya. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah melihat presentasi dari tiap kelompok, nah
Ibu sangat mengapresiasi ya hasil diskusi kalian. Nah, tetapi menurut Ibu terdapat satu kelompok nih yang memiliki hasil diskusi yang terbaik. Nah, oleh karena itu untuk kelompok yang memiliki hasil diskusi yang terbaik, telah Ibu siapkan greeting card atau kartu ucapan nih. Kira-kira kelompok berapa ya yang menjadi kelompok dengan hasil diskusi yang terbaik? Nah, coba Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, congratulations. Mari kita buka. Selamat kepada kelompok 1 dengan hasil diskusi terbaik. Nah, Terima kasih, Bu. Ya, selamat ya Mutia. Nah, anggota kelompoknya itu ada Haris, Mutia, Hanifa, dan Juali. Nah, coba dong untuk kelompok lain kasih reaction nih untuk kelompok 1. Oh, Wahyu jangan nangis ya, nggak apa-apa. Tuh, hebat banget ya kelompok 1. Nah, sebagai reward nih untuk kelompok 1 itu akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, untuk kelompok lain, jangan berkecil hati ya, kan masih ada kesempatan di lain waktu. Buktikan nih, kalau misalkan di diskusi yang akan datang, kelompok kalianlah yang akan menjadi kelompok dengan hasil diskusi terbaik. Nah, oke, anak-anak. Tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi nih. Kalian juga sudah mengetahui kelompok mana yang akan menjadi kelompok yang dengan hasil diskusi terbaik nih. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada nggak sih yang bisa menyimpulkan materi kita tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru? Ada yang ingin menjawab? Saya, Ibu, saya. Ya, silahkan Mutia. Jadi setelah menyimak kegiatan diskusi tadi, saya tuh jadi tahu, Bu, kalau demokrasi yang terjadi pada pemilu 1971 itu disebut sebagai demokrasi semu. Terus Golkar juga dianggap sebagai kendaraan politik Orde Baru. Nah, terus pada masa Orde Baru itu kan bangsa Indonesia mengalami pembangunan pesat. Tapi ternyata Indonesia ini tetap mengalami permasalahan di bidang ekonomi. Soalnya pembangunan-pembangunan yang dilakukan itu tidak serta-merta tidak merata, maksudnya Ibu, mohon maaf, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Terus pada masa demokrasi Orde Baru juga, pemerintahannya itu banyak melakukan pinjaman ke luar negeri yang nantinya menyebabkan Indonesia mengalami inflasi. Sekian, Ibu. Bagus, terima kasih ya Mutia. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan lagi nggak nih selain Mutia? Saya, Bu. Iya, silakan. Anissa dulu ya tadi, Alika. Oh, ya udah deh, Bu. Ya, saya ingin menyimpulkan secara keseluruhan ya, Bu. Sebelumnya kita telah membaca secara mandiri mengenai materi tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, tadi juga Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai kebijakan politik dan ekonomi yang ada pada masa Orde Baru. Jadi, kebijakan politik pada masa Orde Baru itu ada pemilu 1971, duit fungsi ABRI, dan P4. Terus untuk kebijakan ekonominya ada repelita dan revolusi hijau. Ya, anak-anak, betul ya apa yang dikatakan oleh Mutia dan Anissa tadi, bahwa pada masa Orde Baru, pemerintah itu menetapkan kebijakan politik yang meliputi pemilu 1971, kemudian pemilu 1971, kemudian ada duit fungsi ABRI, kemudian ada juga P4. Nah, sedangkan kebijakan ekonominya itu ada revolusi hijau, ada juga repelita. Nah, anak-anak, jadi pada masa Orde Baru, pemerintah itu memiliki slogannya itu menunjukkan bahwa fokus mereka itu dalam pembangunan di segala bidang. Nah, slogan tersebut ialah trilogi pembangunan. Nah, sesuai namanya nih, trilogi pembangunan. Jadi ada 3 ya poinnya tuh. Yang pertama itu kestabilitasan nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan yang ketiga itu adalah pembangunan di segala bidang. Nah, memang apabila kita lihat dalam realisasinya itu bertujuan sangat baik ya, tetapi terdapat hal-hal yang tidak sesuai seperti yang telah Ibu jelaskan tadi nih, bahwa contohnya itu repelita yang pemerintah itu dalam realisasinya terlalu mengandalkan modal luar negeri, sehingga hal tersebut menyebabkan Indonesia itu dilanda krisis moneter dan kemudian akan menjatuhkan pemerintahan pada masa Orde Baru. Nah, berbicara mengenai jatuhnya pemerintahan masa Orde Baru nih, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Demo, Bu.
Iya, betul ya Wahyu. Jadi ini itu merupakan gambar dari mahasiswa yang telah yang sedang melakukan demonstrasi untuk menuntut adanya reformasi. Nah, pada saat itu mahasiswa itu menuntut untuk dihapuskannya dui fungsi ABRI, kemudian untuk adanya aspirasi hukum dan lain-lain. Nah, dengan adanya reformasi 1998 ini juga menandakan bahwa nantinya itu pemerintah Orde Baru itu akan terguling ya, rezim Orde Baru itu. Nah, kemudian dengan adanya reformasi 1998 ini juga menandakan nih bahwa mahasiswa atau generasi muda berperan sebagai agent of change. Lalu agent of change itu apa sih, Bu? Nah, agent of change itu merupakan seseorang yang menginginkan adanya perubahan. Nah, terus bagaimana caranya untuk menjadi agent of change? Apakah dengan berdemo? Nah, tentunya banyak sekali hal yang dapat kalian lakukan ya. Terutama kan kalian seorang pelajar nih. Jadi hal yang dapat kalian lakukan itu ialah dengan belajar secara sungguh-sungguh. Nah, selain itu kalian juga dapat membiasakan dengan hal-hal yang kecil nih, contohnya itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, oleh karena itu, Ibu telah menyiapkan sebuah post-test yang isinya itu 5 soal uraian. Nah, Ibu kirimkan ya di kolom chat. Nah, untuk batas waktunya, batas waktu pengerjaannya sampai besok ya jam 10 pagi. Jadi Ibu harap kalian itu mengerjakan secara tepat waktu dan mengerjakan secara bersungguh-sungguh ya anak-anak. Nah, jadi materi untuk pertemuan selanjutnya itu mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Jadi Ibu harap kalian itu membaca-baca terlebih dahulu nih materi yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, alhamdulillah nih anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai nih. Nah, terima kasih ya kepada kalian yang sudah sangat yang sudah sangat aktif ya dalam berpartisipasi dalam pembelajaran pada kali ini. Nah, semoga kalian itu diberikan kesehatan ya sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik untuk kedepannya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pelajaran sejarah Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Ibu.